ternyata dapat respon positif. Waktu itu akhirnya kita lolos di kualifikasi. Kita random aja cari tim dari mana, dari LinkedIn. Kalau kalian berkunjung ke websitenya Famos itu ada tangan dinginnya Intif di situ. Oh iya benar. Dan jadi kayak di situ aku juga ngerti kayak proses apa sih namanya untuk mentranslate kegiatan di kantor. Betul. Diakomodasi oleh teknologi itu juga butuh logik ya. Kita sempat ada pengen challenge sendiri lah. Si Min waktu itu masuk ke MLM produk kosmetik. Wow. Kalau aku di insurance. Kayak gitu. Okay. Nah, tapi secara konsep kita sama-sama belajar metode penjualannya sebenarnya yang di situ. Ternyata kita matchingin, ya akhirnya chemistry itu kebangun sampai hari ini gitu sih. Oke, berarti kamu suka jualan ya orangnya ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Hai Famos Friends, selamat datang di Famos Figure, tempat di mana kita bisa ngobrol santai seputar bisnis, desain, dan masa depan bersama para leader, founder, ataupun para expert di bidangnya. Jika kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa silakan tinggalkan komentar, like, dan juga subscribe atau bagi informasi podcast hari ini ke teman-teman kalian. Oke, nggak terasa ya ini Famos Figure ini udah beberapa episode berjalan. Dan hari ini kita mengundang salah satu teman juga yang masih berkutat di dunia kreatif juga. Langsung aja. Hari ini kita kedatangan Mas Bayu Aditya, CEO dari Intif Studio. Halo Mbak Ai. Suaranya serak gitu. Oh, serak ya? Lupa belum minum. Oke. Mas Bayu Aditya. Ya. Atau dipanggil Artek. Betul. Iya. Kenapa Mas? Kok teman-teman kenapa dipanggil Artek? Iya. Panjang ceritanya, nggak apa-apa ya. Iya, dikit aja ya. Nggak sengaja sih sebenarnya Mbak. Dulu saya waktu SMA sih sebenarnya itu sering kayak ikut-ikut community graffiti lah. Kurang lebih kayak gitu. Anak graffiti guys. Ya coret-coret aja sebenarnya. Kayak yang graffiti gimana. Nah waktu itu ada satu teman saya ada namanya community art clinic, terus ada yang namanya art Java crew dan lain-lain. Sehingga waktu itu saya sendiri sih kok aku pengen nih kayaknya bikin satu tim, sedangkan aku ngerasa wah aku punya tim yang cocok nih, teman-teman main sih yang sevisi. Akhirnya aku ngebentuk satu community namanya Art and Technology. Oh beneran dong artinya gitu. Art and Technology. Makanya teman-teman akhirnya dari SMA manggilnya Artek. Nah akhirnya gitu. Oke. Ceritanya dari situ awalnya. Berarti nama kan doa ya Mas. Berarti kerjanya nggak boleh jauh-jauh dari Art and Technology. Ternyata intuisi itu bukan doa lagi. Iya. Intuisi gitu. Gimana lagi sibuk apa sekarang? Sibuknya ya waduh. Yang jelas ngerjain project lah Mbak. Sama kayak teman-teman yang lain lah. Kita nyebutnya sih Intif sendiri mungkin Creative Tech Studio ya. Kalau kita sih sekarang lagi focusing pasti ngerjain project itu yang utama. Terus kita ada ngembangin sub bisnisnya. Ya itu ada beberapa lah. Cuman karena ada 1-2 hal kita on hold, kita fokus sekarang lagi di project sama ada kita ngembangin satu community untuk ujung-ujungnya sih untuk kita cari talent khusus untuk IT. Dan itu kita udah kerjasama sama beberapa SMK yang ada di Surabaya kayak gitu sih. Oke, menarik tuh. Nanti kita kupas lebih lanjut ya. Boleh. Tapi ceritanya gimana nih kamu kecemplung ke dunia teknologi atau memang dari dulu sebenarnya? Ini lucu sih Mbak, ceritanya insidental sebenarnya. Jadi awalnya itu kan aku basicnya kuliahku di Ilkom. Nah teman-temanku banyak yang main di dunia PH sebenarnya. Aku mulai nyemplung di dunia kreatif itu sebenarnya mulai tahun 2014. Waktu itu aku diajakin sama salah satu partner, mantan partner lebih tepatnya.
Terus kita ada ngumpulin teman-teman dari ITS, dari Petra dan lain-lain. Akhirnya kita bentuk satu community. Kita waktu itu belum ada sebutan tertentu. Ya kita pokoknya ngerjain aja lah, entah itu sesimpel after movie, wedding dan lain-lain. Nah, sampai suatu ketika perjalanan sudah sampai di 4 tahun di 2018. Nah, itu udah mulai banyak project dan lain-lain. Tapi di 2018 akhir itu kita sedikit ada beda pandangan. Bukan crash ya, maksudnya kita tidak ada crash sama sekali di sini. Gitu. Betul, bertumbuh dan kita ada sedikit beda pandangan sih di sini. Nah, untungnya kita masih sampai hari ini pun suportif sih. Akhirnya waktu itu ada partner saya yang saat ini, ya saya sebut saja lah namanya Mas Firman. Sebut saja Min. Ya sebut saja Min lah ya, mungkin banyak yang udah tahu juga. Ya ini Min waktu itu ngajakin saya gimana kalau misalkan kita bikin sesuatu yang beda nih dari circle-nya kita kayak gitu. Diskusi akhirnya kita ikut di salah satu kompetisi waktu itu, kompetisi startup yang diadain oleh kalau nggak salah Bank CIMB. Nah waktu itu kompetisi startup, cuman kita murni nih, kita tidak punya sama sekali basic IT. Balik lagi karena kita backgroundnya komunikasi. Gimana ini caranya? Nah tapi waktu itu saya sama Mas Firman mikirnya ya udahlah coba aja, orang ini cuman ide aja gitu kan, yang di purpose itu hanya ide gitu. Ternyata dapat respon positif. Waktu itu akhirnya kita lolos di kualifikasi. Kita random aja cari tim dari mana, dari LinkedIn. Nah jujur kita nggak tahu nih technical spec yang harus kita sesuaikan, lalu untuk membangun sebuah tim IT yang settle itu seperti apa. Akhirnya kita comotlah salah satu kenalnya dari LinkedIn, itu anak SMK 1 yang kita lihat waktu itu ya, karena kita awam juga di dunia IT saat itu, kita melihat wah anak ini cukup potensial nih untuk kita bisa gandeng gitu. Akhirnya kita ngobrol, kita ketemulah di warung, kita diskusi dan lain sebagainya. Akhirnya kita bikin semacam kayak prototipenya, lalu kita submit ulang dan akhirnya lolos sampai waktu itu ke Malaysia. Waktu itu ke Malaysia dan kita dapat penghargaan. Singkat cerita penghargaan itu berupa fresh money. Nah fresh money itu sebagian kita terjunin untuk nge-build Intif ini, ceritanya sih gitu. Idenya apa waktu itu? Idenya itu sebenarnya simple sih. Waktu itu sih si Min sih waktu itu ngelihat pengen ngontrol pengeluaran untuk teman-teman anak-anak yang SMA, sekolah-sekolah. Kan orang tua kan dulu kan lack of control ya. Jadi misalkan dia kasih uang berapa tapi dia nggak tahu nih jajannya apa kayak gitu-gitu. Nah pengennya kayak bikin satu, kalau yang mungkin sekarang banyak yang kita sebut sebagai QR, QRIS dan lain-lain. Bikin yang seperti itu, cuman gitu. Ya konsepnya sih kayak gitu ya, konsepnya POS. Nah fungsinya untuk tracking di kantin-kantin sekolah. Nah tujuan lebih detailnya apa itu sebenarnya untuk kita crawling data sih. Crawling data, jadi kan untuk pembeli-pembeli itu kan ada yang spendnya berapa. Nah itu ya samalah sama POS pada umumnya, tapi ada satu hal yang menarik itu, jadi kita waktu itu kepikiran ini kayaknya kalau anak sekolah kan masih rentan sakit ya biasanya. Nah data-data itu rencana sih kita olah dan kita kerjasamain sama insurance waktu itu. Untuk ini loh pembelian jajan di sekolahnya itu se-ekstrim ini misalkan kayak gitu. Nah bisa nggak ditawarin atau insurance dan lain-lain. Konsep dasarnya seperti itu. Tapi in the end kita memilih untuk tidak melanjutkan karena di saat tahun 2018 waktu itu memang kita baru dalam tanda kutip demam startup sih waktu itu. Waktu itu masih demam startup dan kita tahu hanya ada beberapa nama yang saat itu kita kenal ya, salah satunya Gojek lah. Kalau dibilang Gojek adalah salah satu pemicu kami sih enggak juga, karena kita cara mainnya beda waktu itu cara mainnya. Cuman kita ngelihat aja ada potensi di sini gitu. Nah akhirnya kita milih ya udah deh, daripada kita nge-build sesuatu yang emang kita harus gali dari awal dan kita bener-bener
nol dalam waktu itu kayaknya mending kita build satu apa istilahnya, kalau mungkin gampangannya sih software house awalnya. Software house karena di sini tujuan utama kita bikin ini sebenarnya kita pengen mecahin solusinya orang-orang yang kesusahan dalam controlling apapun ya, controllingnya, baik itu controlling keuangan, lalu inventory, lalu SDM dan lain sebagainya. Karena kan core-nya sebenarnya kan Intif sendiri itu pengennya menekan operasional tapi meningkatkan penjualan juga. Nah, salah satu contohnya yaitu dengan kita membuat suatu apa ya, fitur tertentu atau satu platform atau suatu sistem yang emang mendukung suatu unit usaha kayak gitu. Gitu sih kurang lebih gambarannya waktu itu. Nah, berarti kan background kamu kan di komunikasi ya. Betul, Pada saat itu betul. maksudnya istilah-istilah di dunia teknologi itu kan juga banyak banget dan baru tuh. Asing dan awam ya. Iya, kenapa betul, kok betul. maksudnya instead of dari segala range bidang gitu ke teknologi ya. Teknologi. Nah, jujur karena aku sama si Min ini tadi itu sudah terbiasa dengan ritme usaha dari SMA. Waktu dulu SMA kita sering banget lah, entah itu awalnya kita main sablon, terus kita jualan kopi, kita mainin apalagi, bahkan waktu itu saya sempat ikut kayak MLM juga, dia juga ada di MLM, jadi kita nge-build satu relasi sendiri-sendiri lah waktu itu. Nah terus kita mikirnya sebenarnya waktu itu kalau misalkan kita seriusin untuk yang di dunia PH ya cukup menjanjikan sebenarnya, cukup dengan demand yang saat ini ya apa-apa konten kan. Nah tapi kita mikirnya banyak lah, dari segi banyak hal kita mikir yang paling objektif. Jujur karena kayak di industri kreatif yang pernah aku temuin itu kan kebanyakan emang peran subjectivity itu cukup tinggi kadang kan, baik itu visual, audio dan lain-lain, meskipun kita pasti bisa diobjektifin gitu. Nah tapi kalau yang bisa aku terima dan si Min terima itu ya sistem ini yang paling objektif gitu. Kenapa? Karena ketika sistem itu error ya udah berarti dia tidak bisa menampilkan informasi yang kita harapkan. Tapi ketika sistem ini tidak error, ini bisa menjadi solusi gitu untuk ya udah pasti gitu. Misalkan let's say kita ngomong contoh lah kayak hitung-hitungan POS gitu ya, kita bikin POS gitu kan udah pasti perhitungannya apa, keluarnya berapa, dan exact itu gitu ya. betul pasti. Jadi kayak kita mikirnya kenapa nggak yang pasti-pasti aja gitu. Dari segi ininya sih apa namanya, itunya sih yang kita kedepanin gitu. Oke. Nah, berarti di awal itu cuman berdua aja sama Min atau sebenarnya sih in principle iya. Sebenarnya waktu itu kita build satu tim ya namanya awal-awal ya. Maksudnya kita tahun 2019 awal itu benar-benar kayak cuman 5 orang. Tapi dalam 5 orang itu kita masing-masing punya peranan sendiri ya. Ada yang focusing di apa ya, kalau bahasa kerennya sekarang sih CTO mungkin ya, teknologi officernya, ada yang marketingnya dan lain-lain. Cuman sering berjalan waktu, karena mungkin waktu itu kita juga karena kita juga kurang begitu memahami cara bermain digital things ini gitu. Jadinya kita kayak mundur satu-satu nih orangnya. Itu menurutku pribadi sih wajar, itu pilihan mereka, dan mereka ini memilih opsi yang lebih pasti karena stability juga. Betul, sustainnya mereka juga, untuk kesejahteraan mereka juga. Sedangkan waktu itu kita ada klien cuman ya mungkin kayak cuman bikin website kompro gitu aja. Nah cuman waktu itu aku sama Min mikirnya sih kayak kalau misalkan ini kita jalan berdua aman gak ya, sedangkan kan kita basically bukan dari orang IT gitu. Karena kita sudah terbiasa mencoba dan mengulik bisnis yang sebenarnya tidak 100% relate dengan apa yang kita pelajari, itu ya akhirnya ya udah gas aja gitu. Intinya gas aja sampai ketika akhirnya kita mutusin untuk awalnya freelance gitulah. Sampai akhirnya ya udah kita bikin suatu legalitas di 2019 Maret waktu itu.
dari legalitas itu kita akhirnya pelan-pelan nyari tim. Berarti di legalitas juga cuman berdua? Cuman berdua, Oke. murni sampai hari ini. Berarti pun cuma emang berdua. ganda putra dari dulu ya? Ganda putra kita duet maut Chemistry-nya lah. udah ini ya. Benar kita dari SMA itu Mbak sering banget lah kita saling punya ego masing-masing gitu kan. Makanya kan kita sempat ada pengen challenge sendiri lah. Si Min waktu itu masuk ke MLM produk kosmetik. Wow. Kalau aku di insurance. Kayak gitu. Okay. Nah, tapi secara konsep kita sama-sama belajar metode penjualannya sebenarnya yang di situ. Ternyata kita matchingin, ya akhirnya chemistry itu kebangun sampai hari ini gitu sih. Oke, berarti kamu suka jualan ya orangnya ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Bisa bilang kayak gitu. Terus di awal-awal tadi begitu udah mundur satu-satu terus counterbacknya gimana tuh? Nah, counterbacknya itu ketika kita waktu itu ada kejadian yang unik sih sebenarnya, iseng banget. Jadi waktu itu kita ada DM di LinkedIn. Waktu itu kita murni ya cari klien itu karena waktu itu kita kurang dari segi relasi dan apalagi brand kita nggak sama sekali dikenal. Akhirnya kita iseng deh coba kita connect orang LinkedIn gitu. Yang kita connectin juga yang menurut kita decision maker lah gitu, entah itu manajer atau bahkan direkturnya sekalipun. Dan suatu ketika kegiatan iseng itu direspon baik oleh, kalau nggak salah waktu itu Pak Hermanto Tanoko. Waktu itu kita DM, entah itu yang ngebales memang beliaunya, iya, atau sekretarisnya atau siapa aja, sekretarisnya itu siapapun, kita direspon baik waktu itu. Direspon baik. Gimana tuh? Diundang kita untuk pitching on the spot gitu. Jadi kita bener-bener kosong, tapi kita waktu itu emang gini sih, kita waktu nawarin sesuatu itu kita nggak cuman aku bisa bikin IT loh, aku bisa bikin sistem, enggak, tapi kita bener-bener analyze dulu kira-kira kalau misalkan kita ngechat orang ini, let's say brand Avian gitu ya, chat tadi itu kira-kira apa ya yang mereka butuhin dengan kebutuhan teknologi ini gitu yang sekarang lagi masif gitu. Oh, kita bikin AR gitu misalkan. Nah, kita bikin tuh konsep. Bener-bener konsep, kita tidak ada prototyping, bahkan tim aja nggak ada kan. Jadi, ide berarti ya? Murni ide, kita sama menerapkan konsep yang kita lakukan di waktu kita lomba. Kan itu kan cuma ide basicnya kan, tapi direspon baik. Nah, kita mengulang fase yang menurut kita ini layak untuk divalidasi lah, kasarannya kan seperti itu. Nah, ternyata suatu ketika seminggu kemudian kita diundang ke sana, responnya sangat baik. Dan ya balik lagi ya, presentasi di depan Pak Hermantonya? Waktu itu enggak sih, cuman sama head of marketingnya kalau nggak salah. Waktu itu siapa ya, saya lupa sih. Terus direspon baik, dan waktu itu bener-bener kayak kita gemeter. Maksudnya gemeter itu ini kita nggak pernah bikin, hanya berdua. Kita nggak pernah bikin sebelumnya prototypingnya seperti apa. Kita murni hanya tahu bahwa ini tuh bisa, secara logika ini bisa, ya harusnya bisa gitu. Kenapa nggak, kita tinggal mikir produksi belakangan lah. Ya udah, akhirnya dari situ kita dapat panggilan kedua, panggilan ketiga kita assign kontrak, dan dari situ counterback kita sebenarnya. Wah, berarti ini kita nggak ada tim aja loh, kita bisa dapat gitu. satu lagi validasi. Betul, gitu ya. Kita dapat validasi gitu. Akhirnya dari situ ya udah kita langsung nge-build tim gitu. Ya walaupun bongkar pasang ya Mbak, pasti ya kayak gitu. Itu sih kurang lebih. Berarti kan lah untuk generate ideas tuh udah jago ya. Nah, habis itu kan, setelah itu kan tentang produksi dan segala macam tuh. Betul. Another challenge kan. Itu gimana caranya untuk merealisasikan ide yang udah ada ini untuk jadi nyata tuh gimana tuh? Ya, nah itu sebenarnya juga challenge yang itu kayak suatu mandat yang harus kita laluin kan. Orang kita udah assign, masa iya kita udah di DP nih misalkan, masa kita mau lari kan, enggak juga. Jujur waktu itu kita ada dilema Mbak. Dilema itu dalam artian gini, kita waktu itu bener-bener mikirnya kayak ya udah gimana caranya project ini jadi tapi kita nggak usah mikirin profit dulu. Kayak gitu. Tapi ternyata ya balik lagi, mungkin karena kebiasaanku dan si Min ini selalu based on profit gitu ya. Ternyata di sela-sela kita produksi itu ternyata ada banyak relasi yang kita temuin yang
oh ternyata bisa ya kayak gini, bisa kita akalin jauh lebih light versionnya dan lain-lain, dan itu terlihat ideal masih kayak Maksudnya gitu. light version tuh gimana? Light version itu seperti kayak kita bikin seolah-olah itu prototype, tapi sebenarnya di mata klien itu nggak prototype. Maksudnya kayak ya kita bikin kayak apa ya? Oh. Ya light versionnya gitu Iya, lah. iya. Fungsinya untuk menekan cost sebenarnya Oke. waktu itu. Karena kan kita butuh modal tuh ya, jujur awal-awal kan Mm-mm. kita modal hanya dari yang tadi. Dan kan yang dipakai human resource kan. Nah benar, apalagi human resource. Iya. Dengan ketidaktahuannya kita mengenai resource yang berhubungan dengan teknologi, ya kita kan otomatis gambling nih, dalam tanda kutip gambling. Beneran bisa nggak ya ini orang gitu, beneran bisa. Sampai akhirnya kita bener-bener mencar, Min ke ITS, aku ke ya universitas-universitas lain yang kita anggap possible. Akhirnya kita nemuin lah bibit-bibit dengan apa yang kita pelajarin, dan waktu itu bener-bener aku sama Min di titik yang waduh ini kita kalau nggak bener-bener bisa, paling nggak tahu lah ya secara logika teknis itu gimana, kita bisa ketipu nih sama si resource ini tadi. Dia Kan lebih kita nggak pintar tahu. daripada kita. Benar, dan aku mewajarkan itu ketika ada case yang tiba-tiba nanti kita tipu. Tapi karena ya semangatku waktu itu sama Min, kita loh dulu jualan sablon, kita nggak bisa sablon. Kita jualan kopi, kita nggak bisa kopi, ya laku-laku aja. Nah ini masa IT kita nggak bisa. Toh ya sekarang sumber kan udah banyak banget kan, apalagi Google dan lain-lain tuh udah banyak banget. Ya udah dari situ akhirnya kita belajar. Kita hanya butuh waktu pending itu selama 2 minggu. Waktu pending timeline itu selama 2 minggu, setelah itu running well. Itu sekitar project itu cukup lama sih, karena memang banyak sih, itu 1 tahun sih. Kita bikin mobile apps, kita bikin augmented reality, kita bikin websitenya juga, jadi integrated gitu. Itu sih Mbak. Terus nextnya untuk akhirnya dapat another clients to another. Nah, entah kenapa juga waktu itu kita mikirnya kan, karena waktu itu ini kita apa ya, mikirnya kayak ini biggest project nih. Karena sebelumnya kita cuman ngerjain project company profile UMKM, lalu company profile ya usaha-usaha yang bisa dibilang startup juga gitu. Tiba-tiba ini perusahaan yang kita kenal gitu ya, nasional gitu. Wah, ini gak main-main nih. Gak main-main kan, karena kita merasa keseriusan ini gak main-main. Akhirnya di tengah-tengah kan kita mikir berarti semakin tervalidasi lagi gitu loh. Berarti ini kita harusnya bisa dong menjamah yang sekelas ya let's say Avian tadi gitu. Walau hanya kita nggak punya apa-apa dalam tanda kutip, udah kelas korporat gitu ya. Betul. Sampai akhirnya ya waktu itu salah satunya word of mouth. Word of mouth. Kita punya relasi juga. Waktu itu kan gini ya, keuntungannya kita adalah dalam circle-nya kita itu bisa dibilang yang paling IT. Circle kita kan ya visual gitu ya, branding, design, terus produksi video, wedding dan lain-lain. Nah, akhirnya kita mikirnya coba deh kita tawarin ke teman-teman dekat, siapa tahu ada orang tuanya yang kerja di mana, atau siapa yang bisa kita ajakin bareng ya, nanti sistemnya ya kita referral aja deh kayak gitu-gitu. Ternyata direspon baik. Nah, waktu itu tahun 2019 entah kenapa kita merasa kayak oh ternyata orang-orang, ya aku nggak tahu ya waktu itu bener atau enggak, tapi selama aku ngejalanin project dan ngedapetin project, sebenarnya khususnya orang Surabaya dan sekitarnya itu sangat-sangat kurang teredukasi dengan baik untuk teknologi gitu. Jadinya kita gitu ya. Benar, jadinya kita masuk itu sebagai ya mengedukasi juga plus kita ngasih solusi kayak gitu. Nah, ternyata banyak respon yang oke, dan basically sebenarnya yang kita obrolin itu jujur itu bukan melulu soal IT-nya sih. Jadi ketika kita ngomongin soal IT itu mungkin ya bagi pandangan para pemilik usaha, mereka tutup mata lah. Tapi bagaimana peranan IT ini dan bagaimana kita bisa menginterpretasikan maksud dan tujuannya mereka untuk membuat sistem untuk mengefisiensikan produksi mereka, itu yang direspon positif. Nah, karena itu juga kita flashback, karena kita
suka banget kan waktu itu waktu aku di insurance, di produk kecantikan kan otomatis juga relasinya kan banyak, dan itu kita sering banget kayak sharing-sharing soal bisnis-bisnis. Either bukan kita ngejual, tapi kan minimal kita mikirnya kita bisa dapat sumber dari manapun kok kalau kita mau belajar. Bener, ada maunya. Bener. Contoh relasi itu tadi ya, itu secara nggak langsung, loh iya ya dulu aku pernah diskusi soal produksi ini kurang lebih kayak gini. Itu jadi basicnya kita untuk kita maju ke klien. Nah sedangkan kalau misalkan kita ngomong psikologi klien, ketika klien ngomong ke orang IT yang mungkin bener-bener IT rata-rata kan ntar diterusnya jadi formula gitu. iya bener, kan agak susah menerima tuh. Nah untungnya kita ini hybrid nih, maksudnya ya justru kita minim di IT tapi kita tahu nih proses manajemen bisnisnya seperti apa. Dari situ kita bisa dapat meyakinkan, memvalidasikan bahwa oke, ntar kamu kalau proyekan nama kita tenang aja, ini beres bos, kayak gitulah kurang lebih. Gitu sih. Iya karena ini mungkin banyak yang nggak tahu juga kalau kalian berkunjung ke websitenya Famos itu ada tangan dinginnya Intif di situ. Oh iya benar. Dan jadi kayak di situ aku juga ngerti kayak proses apa sih namanya untuk mentranslate kegiatan di kantor. Betul. Diakomodasi oleh teknologi itu juga butuh logic ya. Betul. Jadi kayak benar-benar apa yang kita lakuin secara manual itu harus bisa tertranslate lewat sistem, dan betul. Prosesnya panjang sekali. Dan ya apa ya, serunya gini kan, kita kan nyebut Intif ini Creative Tech Studio, ada term kreatif ada term teknologi gitu. Nah kreatif sendiri ini mungkin yang kita maksud bukan kayak kreatif yang reverse to estetik, visual atau enggak. Sebenarnya kalau kita tarik secara garis besar, kreatif itu ketika kita bisa kasih solving problems dengan cara kita dan mereka sepakat, itu udah kreatif sebenarnya. Nah, term itu sih sebenarnya yang kita kayak, karena gini, kita sih ngelihat kayak kenapa kita akhirnya pakai term creative tech ya, karena ternyata kegiatan yang kita lakukan itu cukup kreatif, yang biasanya orang nggak kepikiran, ternyata bisa loh diteknologikan. Nah kurang lebih kan kayak gitu ya konsepnya. Nah akhirnya lahirlah konsep creative tech. Jadi kita ngomongin kreatif itu sudut pandangnya bukan mengerucut ke hal-hal yang berkaitan dengan visual yang estetik atau sesuatu yang proporsional atau apa, tapi lebih mengarah ke problem solvingnya gitu. Sekreatif apa sih kita bisa ngejawab permasalahannya si klien melalui teknologi. Akhirnya itu pun juga pakai nebak dengan kebiasaannya user ini nanti akan gimana. Wah, dan segala benar. Ya contoh ketika kita juga ya kerja bareng teman-teman Famos, sering banget kan kita nemuin satu hal yang memang ini ternyata bisa ya diginiin. Ini kita banyak banget adjustment ya di tengah-tengah gitu. Itu hal wajar sih menurutku. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyepakatinya kayak gitu kan, sampai akhirnya ini ternyata untuk divisi manajemen bisnisnya oke, operationnya oke, ya udah kita sistem IT-nya bikinin kayak gini nih. Ya udah it's clear gitu, berarti kita ngejawab solusi kayak gitu sih. Tapi kan satu hal mungkin yang beda sama desain ya. Kalau kita ngerjain satu project gitu misalnya, anggaplah kayak video nih selesai, ya udah selesai kan, nggak ada masa maintenance dan segala macam. Berarti kan Intif itu ngejalin relation dengan klien itu tahunan. Betul. Itu sulit nggak sih? Nah ngomong-ngomong itu memang hal yang kalau dibilang sulit sih ya itu harus dilaluin memang. Ibarat gini, kita bikinin suatu produk nih untuk klien ini pakai, lalu klien ini kesusahan nih kalau misalkan nanti ada penyesuaian di tengah-tengah, either bukan penambahan fitur ya, maksudnya misalkan ternyata datanya udah banyak, kita perlu optimalkan nih, mereka tidak punya tenaga IT nih. Ya udah kita kasih solusi ya berupa maintenance itu tadi. Tapi Intif Studio sendiri itu selalu di awal banget selalu bilang kita tidak mengharuskan untuk maintenance di kita, karena kita membuat suatu sistem itu harapannya bisa diteruskan oleh orang lain. Kayak gitu ya,
pasti ribet. Maksudnya Mm-mm. orang lain ketika nanti ngeliat, wah aku mending bikin aja dari nol, bikin ini. Padahal sebenarnya kalau kita tarik lagi sebenarnya ribetnya itu cuman di awal doang. Ya paling 1 minggu lah kita mempelajarin bahasanya sih source code ya, bahasanya source code dan dokumentasinya. Tapi setelah itu bisa ya sebenarnya itu bisa dikerjakan oleh siapapun gitu. Nggak yang kayak mungkin model bisnis kita juga berbeda dengan yang produk jadi ya SaaS yang jadi software as a system gitu ya. Oke, itu jadi kayak udah selesai itu pakai Udah udah selesai. komprehensif gitu ya, Iya, nggak ada masa betul. jangka panjangnya bongkar pasang gitu lagi Dan kita juga bongkar pasangnya itu lebih fleksibel daripada yang maksudnya sifatnya yang kayak subscribe. Maksudnya produk-produk ya. lain. Ya itu Dan lebih customize ke kebutuhan perusahaannya kan. Kebutuhan. Pasti itu customize banget sih. Mm-mm. Banyak sih maksudnya dari klien-klien kita itu kita kan sering ini ya tanya ya. Maksudnya kayak kenapa sih nggak pakai ya let's say sebut saja si A, si B, si C yang Ya, memang banyak kan settle. ya. Maksudnya entah itu sistem ERP-nya atau sistem POS-nya atau aplikasi yang lain. Jawaban mereka cuman simple sih, seberapa bisa mereka mengikuti dinamika kebijakan yang ada di perusahaan kita kayak gitu. Nah itu yang akhirnya oh ya udah Intif ini berarti salah satu alternatifnya mereka gitu aja sih. Benar. Gitu. Oke. Ini banyak sebenarnya pertanyaannya, yang mana dulu ya? Monggo. Nggak, karena kan soalnya Famos ini kan juga bertransisi kan ke teknologi juga gitu loh. Jadi itu kayak ya berusaha untuk adaptif dengan situasi juga kan. Betul. Nah mungkin yang pertama nih gara-gara udah cerita tadi itu ya, di 2019 tuh itu kan juga awal-awal pandemi tuh. Nah mungkin di tamu-tamu aku yang sebelumnya tuh kebanyakan pasti kita ngerasa dampaknya nih pandemi ya kan. Betul. Nah tapi kan kita ngerasain banget nih teknologi masuk pada saat pandemi itu kayak bombastik ya. Nah itu gimana tuh dampaknya, pasti kan berbeda nih kalau di Intif. Ya, sepakat sih Mbak. Jadi memang kalau kita ngomongin soal usaha yang konvensional, ya majority lah ya, kita ngomong 90% pasti kena dampak yang tidak kita harapkan gitu. Tapi berbalik dengan Intif, di 2020 awal ya, setahun kita jalan, kita kan udah nyusun portofolio tuh, udah dapat lumayan portofolio. Ternyata pandemi datang, kita mikir. Kira-kira kalau misalkan ini pandemi, apa yang terjadi di dunia ini, di dunia usaha kita ya? Mas bisa nggak bikinin sistem yang nggak perlu orang kerja di tempat, Mas bisa nggak bikinin sistem yang aku cuman mantau dari sini aja dan lain sebagainya lah ya. Wah itu kayak jadi malah kayak secara tidak langsung ajang scale up kita akhirnya kayak gitu. Orang masih melihat kadang ya kita ngomong klien-kliennya itu masih melihat mereka membeli jasa kita itu bukan sebagai investasi. Rata-rata ya sebagai kayak produk aja yang mereka bisa pakai. Mereka nggak berpikir kadang kita nggak kelewat pikir kayak oh ternyata ini investment loh jangka panjang gitu.